Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Syakira Gina, Saya Sulistiana Putri. Saya Rizky Casmadi. Saya Rul Lestari. Saya Veronica Nenggolan. kami akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik serta kebahasaan novel Salah Asuhan karya Abdul Muhyiz. Selamat menyaksikan. Di dalam novel terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik novel adalah susunan sebuah karya yang bersumber dari karya tersebut, seperti tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat yang terkandung di dalam sebuah novel. Tanpa unsur intrinsik, sebuah novel tidak akan terbentuk dengan sempurna. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Adanya tema yang terkandung dalam novel Salah Asuhan adalah perbedaan adat istiadat. 2. Alur. Alur yang digunakan dalam novel Salah Asuhan adalah alur maju karena pengarang menceritakan kisahnya kemana selanjutnya. 3. Pusat. Pemisahan sudut pandang dalam novel Salah Asuhan adalah pengarang bertindak sebagai orang ketiga, yaitu menceritakan kehidupan tokoh-tokoh pada novel. Selanjutnya latar atau setting. Latar atau tempat terjadinya yaitu yang pertama ada di lapangan tenis. Dalam halaman 1 paragraf 1 terdapat tempat bermain tenis yang dilindungi oleh pohon-pohon kelapa di sekitarnya, masih sunyi. Yang kedua Minangkabau. Dalam halaman 23 paragraf 3 sesungguhnya ibunya orang kampung dan selamanya tinggal di kampung saja, tapi sebab kasihan kepada anak ditinggalkannya lah rumah gedang di Koto Anau dan tinggallah ia bersama-sama dengan Hanafi di Solo. 3. Betawi. Dalam halaman 23 paragraf 1, dari kecil Hanafi sudah disekolahkan di Betawi. Sekarang kita ambil jalan Gunung Sari, Jembatan Merah, Jakarta, Kori. Halaman 103 paragraf 2 di Semarang. Dalam halaman 186 paragraf 8, yaitu pada keesokan harinya Hanafi sudah dating pulang ke rumah tumpangan itu dan bukan buatan sedih hatinya. Demikian mendengar bahwa Kori sudah berangkat. Seketika itu ia berkata hendak menurutkan ke Semarang. 5. Surabaya. Di Surabaya mereka menumpang semalam di suatu pensiun kecil mengaku nama tuan dan nona. Yang kelima ada tokoh. Yang pertama Hanafi, wataknya keras kepala dan kasar. Yang kedua ada Kori, wataknya baik, mudah bergaul. Yang ketiga Rapia, wataknya sabar dan baik. Yang keempat Ibu Hanafi, wataknya sabar dan baik. Yang kelima Tuan Buruse, wataknya tegas. Yang keenam Si Buyung, wataknya penurut. Yang ketujuh Syafi'i, wataknya berani. Ada amanat. Adapun amanat yang terkandung dalam novel Salah Asuhan adalah yang pertama, janganlah melupakan adat istiadat diri sendiri. Jikalau ada adat istiadat dari bangsa lain, boleh saja kita menerima, tetapi harus pandai memilih. Yaitu pilihlah adat yang layak dan baik kita terima di negeri kita. Yang kedua ada janganlah memaksakan suatu pernikahan yang tidak pernah diinginkan oleh pengantin tersebut, karena akhirnya akan saling menyiksa keduanya. Lalu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita, yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Yang pertama ada biografi. Biografi pengarang Abdul Muhyiz adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia, sastrawan, jurnalis, dan politisi. Ia lahir pada 3 Juli di Sukarpuan Agam, merupakan anak dari keluarga Minangkabau yang terpelajar. Abdul Muhyiz terkenal karena dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui tulisan dan aktivitas politiknya. Lalu yang kedua ada nilai-nilai. Novel Salah Asuhan karya Abdul Muhyiz mengandung berbagai nilai relevan yang dengan kehidupan sosial dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Yang pertama adalah nilai sosial. Hubungan yang tersebut, novel ini menunjukkan bagaimana hubungan sosial dapat terpengaruh oleh perbedaan budaya dan latar belakang. Contohnya, hubungan antara Hanafi, sang tokoh utama, dengan Kori yang dipengaruhi oleh pandangan budaya Barat dan Timur. Perbedaan kelas sosial. Novel ini mencerminkan konflik akibat perbedaan status sosial antara kelompok pribumi dengan Eropa.
Lalu ada yang kedua, ada nilai budaya. Keberagaman budaya. Konflik budaya antara tradisi lokal dan gaya hidup barat menjadi tema sentral. Hanafi yang selalu mengagumi budaya barat menghadapi dilema saat berhadapan dengan nilai-nilai tradisional. Pentingnya menjaga tradisi. Hal ini menegaskan bahwa budaya lokal harus tetap dijaga, meskipun ada pengaruh budaya asing. 3. Nilai moral, kesetiaan tanggung jawab. Konflik Hanafi menunjukkan pentingnya kesetiaan dalam hubungan dan tanggung jawab terhadap orang lain, terutama dalam pernikahan. Kritik terhadap kebebasan tanpa batas. Gaya hidup Qori yang bebas menggambarkan konsekuensi negatif jika kebebasan tidak disertai tanggung jawab. 4. Nilai pendidikan. Pentingnya berpikir kritis. Novel ini mengajarkan pentingnya menyaring pengaruh budaya asing agar tidak kehilangan jati diri. Belajar dari pengalaman. Kehidupan Hanafi menggambarkan bagaimana kesalahan dapat menjadi pelajaran berharga. 5. Nilai nasionalisme. Kebanggaan terhadap budaya sendiri. Melalui kisah Hanafi, novel ini mengingatkan pembaca untuk tidak melupakan akar budaya lokal meskipun menghadapi modernisasi. Berikut adalah gambaran situasi dan kondisi yang tergambar dalam novel tersebut. Nah, pertama, situasi sosial benturan budaya novel ini mengangkat isu benturan antara budaya timur adat, istiadat Minangkabau, dan budaya barat yang dimulai mempengaruhi masyarakat pribumi. Selanjutnya, krisis identitas beberapa tokoh dalam novel, terutama Hanafi, mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri antara istiadat timur dan gaya hidup barat. Selanjutnya, situasi ekonomi, kemajuan pendidikan dan pekerjaan. Tokoh Hanafi yang berasal dari kalangan pribumi berkesempatan mendapatkan pendidikan tinggi dan pekerjaan bergengsi, sesuatu yang masih jarang bagi pribumi pada masa itu. Ketimpangan ekonomi. Meskipun ada peluang pendidikan dan pekerjaan, masih terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat pribumi dan kolonial. Selanjutnya, kondisi budaya gaya hidup Eropa. Budaya barat seperti cara berpakaian, berbicara, dan bersikap mulai diadopsi oleh kalangan pribumi terpelajar. Konflik tradisi dan modernitas adat istiadat tradisional dianggap sebagai sesuatu yang kuno oleh beberapa tokoh, namun tetap dipertahankan oleh sebagian lainnya. Selanjutnya, kondisi keluarga dan hubungan pertentangan dalam pernikahan. Hanafi jatuh cinta kepada Qori, seorang wanita keturunan Indonesia Belanda. Meskipun pernikahan seperti ini dianggap tidak lazim dan menimbulkan konflik sosial personal, selanjutnya peran gender tokoh wanita seperti Qori digambarkan lebih bebas dibandingkan wanita pribumi yang masih terikat pada adat dan norma yang ketat. Novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz menggunakan berbagai jenis majas untuk memperkuat pesan dan emosi dalam cerita. Berikut adalah beberapa contoh majas yang dapat ditemukan dalam novel. 1. Majas, perbandingan metafora. Digunakan untuk menggambarkan konflik batin tokoh atau situasi secara simbolis. Misalnya, Hanafi sering digambarkan sebagai kupu-kupu yang terbang terlalu tinggi yang melambangkan ambisinya yang melebihi batas SNIL. Penulisan sering menggunakan perbandingan langsung dengan kata-kata seperti atau sebagai contoh Qori. Bagai bunga mekar di taman gersang, menggambarkan kecantikan dan pesonanya di lingkungan pribumi. Kedua, majas pertentangan antiestetis menunjukkan kontras antara adat timur dan gaya hidup barat, misalnya dalam berpakaian, sikap, dan pandangan hidup tokoh. Paradoks ditemukan dalam konflik batin Hanafi yang ingin meninggalkan adat tradisional tetapi tidak bisa sepenuhnya menerima budaya barat. 3. Majas penegas repetisi. Digunakan untuk menegaskan pandangan atau perasaan tokoh, misalnya ketika Hanafi terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas keputusan yang salah. Klimaksnya terdiri dalam penggambaran konflik yang semakin memuncak seperti hubungan Hanafi dan Qori yang berubah dari cinta menjadi kekecewaan. 4. Majas sindiran, ironi. Digunakan untuk menggambarkan ironi hidup Hanafi yang meskipun terpelajar dari kaya tetapi tidak menemukan kebahagiaan. Sanisme terlihat dalam dialog-dialog tajam yang menyindir kebiasaan pribumi yang berusaha meniru gaya hidup tanpa memahami makna. 5. Majas
personifikasi. Alam atau objek mati sering digambarkan memiliki sifat manusia. Misalnya, angin malam berbisik pelan seolah turut merasakan kesedihan Hanafi.